Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang al-lahn. Al-lahn itu sendiri maknanya adalah kesalahan atau kekeliruan. Al-lahn, kekeliruan atau kesalahan dalam membaca Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ada lahnun khafiyun dan lahnun jaliyun. Kita bahas mulai dari lahnun khafiyun. Lahnun khafiyun secara makna artinya adalah kesalahan yang samar atau kesalahan yang ringan. Kenapa disebut dengan kesalahan yang ringan atau kesalahan yang samar? Karena kesalahan ini insyaallah tidak akan merubah atau merusak makna dari ayat Al-Quran. Dan lahnun khafiyun ini hanya terkait seputar kesalahan-kesalahan dalam menerapkan hukum-hukum tajwid. Seperti misalnya gunnah atau ukuran mad atau hukum nun mati. Ketika seseorang salah dalam menerapkan gunnah atau bahkan tidak menerapkan gunnah, maka itu disebut dengan lahnun khafi, atau ukuran madnya tidak tepat, atau hukum nun mati atau nun sukun. Seperti contoh yang kita berikan di sini, misalnya wala jan. Nah, di sini ada mad dan juga ada gunnah yang harus kita terapkan. Jika kita baca seperti ini, wala jan. Nah, di sini terdapat dua lahn khafi, dua kesalahan yang ringan yang kita lakukan. Yang pertama adalah ukuran mad, ukuran mad yang tidak sempurna, harusnya dibaca 6 harokat, tapi kita ringkas walajan jadi 2 harokat. Kemudian di sini ada nun yang bertasydid yang kita harus berikan gunnah yang sempurna, walajan. Namun kita hilangkan gunnahnya. Itulah yang disebut dengan lahn khafi. Kemudian contoh lain, su'al adzab. Di sini ada mad wajib muttasil yang harus kita baca 4 harokat, namun kita ringkas atau bahkan kita cuma membaca 2 harokat. Su'al adzab. Nah, ini juga termasuk lahn khafi. Kemudian contoh lain, di sini ada anfusikum, harusnya dibaca ikhfa nun sukunnya anfusikum, tapi kita baca dengan bacaan idhar anfusikum. Nah, ini juga termasuk lahnun khafi. Dan perlu kita ketahui, lahnun khafi ini hanya terkait dengan tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Adapun ketika kita membaca teks Arab, nah di situ tidak ada lahn khafi. Kita dalam membaca teks Arab kita tidak dituntut untuk membaca mad sepanjang 6 harokat, atau kita tidak dituntut untuk membaca nun sukun ketika bertemu huruf-huruf ikhfa, kita tidak dituntut untuk memberikan ikhfa. Bahkan terkadang ketika kita membaca teks Arab atau kita dialog berdiskusi menggunakan bahasa Arab, terkadang malah kita merasa lucu ketika ada orang yang berbahasa Arab namun dia menerapkan hukum-hukum tajwid. Misalnya min aina anta, seperti itu kan agak aneh kedengarannya. Atau misalnya aina dhahabu ilal masjidi, diberikan mad jaiz. Itu kan kedengarannya kurang pas. Dan memang kalau kita berdialog atau membaca teks bahasa Arab itu kita tidak dituntut untuk memberikan hukum-hukum tajwid. Sekarang kita pindah ke lahnun jali. Lahnun jali secara makna adalah kesalahan yang berat atau kesalahan yang jelas. Kesalahan yang berat atau kesalahan yang jelas. Lahnun jali, kesalahan yang berat atau kesalahan yang jelas ini terkadang merubah makna dan juga terkadang tidak merubah makna, tapi tetap dinamakan lahn jali, kesalahan yang berat. Lahn jali terkadang kita terjatuh pada sebuah kata
atau huruf atau harokat di dalam Al-Quran. Bentuknya kadang kita merubah, kadang kita mengurangi, atau kadang kita menambah. Ya, kita langsung saja ke contohnya. Di sini kita berikan contoh, ada beberapa ayat. Contoh pertama, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Jika kita membaca wa rasuluh dengan wa rasulah, ya, wa rasuluh jadi wa rasulah, kita rubah menjadi fathah misalnya. Wa rasulah. Nah, ini kesalahan yang jali. Ya, kesalahan yang berat atau kesalahan yang sangat nampak. Ya, memang kelihatannya cuma ringan, cuma merubah harokat dhammah jadi fathah, namun kesalahannya sangat fatal. Karena maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari kaum musyrikin, dan begitu pula Rasul berlepas diri dari kaum musyrikin. Sehingga kesimpulan dari makna ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri dari kaum musyrikin. Namun ketika kita merubah jadi fathah wa rasulah, maka maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari kaum musyrikin dan juga Rasul. Ya, Allah berlepas diri dari kaum musyrikin dan Rasul. Ya, maknanya sangat jauh berbeda ya, bahkan sangat fatal dan sangat merusak maknanya. Contoh yang lain, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di surat Al-Fatihah. Nah, terkadang kita terjatuh dalam kesalahan di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka, kita menambah ya, kita menambah huruf waw yang mati. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Dan ini kesalahan yang sering terjadi ya. Kita sering sholat di belakang imam yang membaca dengan cara seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka, memanjangkan huruf dal dengan menambah huruf waw. Contoh yang lain, yaqulu qad akhadna. Kita perhatikan di sini ketika kita baca yaqulu qad akhadna, kita menghilangkan huruf waw sukun di sini. Jadi kita baca huruf lam cuma sekedar dhammah tapi tidak mat. Yaqulu qad akhadna, yaitu juga kesalahan yang jali, lahnun jali. Kemudian contoh yang lain, qul a'udzu, qul. Di sini huruf qaf ya, namun kita terkadang merubah menjadi huruf kaf, jadi kul seperti ini. Ya, huruf qaf jadi huruf kaf, kul. Yang tadi artinya qul, katakanlah, berubah menjadi kul, artinya makanlah. Ya, ini juga sangat berbahaya. Kemudian kata yaghsha, wal laili idza yaghsha. Yaghsha terkadang berubah menjadi yakhsha. Ya, yakhsha. Nah, ini juga maknanya berbeda jauh antara yakhsha dan yakhsha. Yakhsha maknanya menutupi, ya, yakhsha maknanya takut. Itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, pembahasan tentang al-lahn, lahnun khafi dan lahnun jali. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.